Ratibul Haddad. Ratib Haddad. Ratib Haddad ini dikarang oleh seorang yang saleh, keturunan daripada Rasulullah SAW. Nama beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Beliau adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Naam. Kita sekarang akan masuk tentang rotib dulu. Apa ini rotib? Naam. Dan apa penyebab dikarangnya rotib? Kenapa sih rotib ini kok dibuat? Apa asal usulnya itu apa? Ada dua sebab dikarang Ratibul Haddad. Yang pertama adalah talaba ba'dul fudala min ahlil Hadramut. Para aulia, para solihin yang ada di Hadramut mengetahui keluasan ilmu daripada Imamul Haddad. Mereka meminta tolong kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk membuat sesuatu yang bisa dijadikan rutinitas untuk menjaga akidah. Ketika di Hadramut mulai masuk daripada akidah yang menyimpang, sehingga meminta dibuatkan bacaan yang dibaca bisa dibaca rutin dan mudah oleh keluarga mereka, pecinta mereka. Bacaan tersebut sebagai benteng akidah mereka supaya pinggiran Shibam di Hadramut itu dari kota Tarim sampai Shibam dan sekelilingnya itu namanya Hadramut. Kalau keseluruhan itu namanya Yaman. Naam. Kemudian dari permintaan Amir As-Sa'di ini, dan kata Habibullah Haddad, fa'aqamahu bi'idzin minna. Amir As-Sa'di ini kemudian membaca zikir yang yang aku buat itu namanya di tempatnya, yaitu di daerah Mauhish. Mauhish ini sebuah desa di pinggiran kota Shibam. Jadi berbarengan ke sebab dikarangnya Ratib Haddad. Di satu segi para ulama ketika di Hadramut mulai datang aliran-aliran yang ditakutkan mengganggu daripada akidah anak cucunya. Ini cara para salaf kita. Al-Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid, naam, dikatakan bahwasannya beliau pernah berada di Mekah bersama ayah beliau, Habib Muhammad Mufti Haramain. Ayah beliau sakit, beliau mau sholat di Masjidil Haram yang ada di depannya kelihatan. Kemudian kata Habib Muhammad, ya Ali, kau sholat di sini bersama aku. Gal abang, Masjid Nabawi pahalanya lipat ganda begitu banyak. Apa kata abahnya? Ali, aku kurang sehat. Kalau kau keluar sendiri, aku takut kau melihat kanan, kau melihat kiri, sesuatu yang masuk ke hatimu tanpa pengawasan daripada ayahmu, wahai Ali. Aku nggak mau itu. Kau duduk di sini, sholat bersama ayahmu, insya Allah dapat pahala sholat daripada di Masjidil Haram. Karena hadis Nabi SAW, siapa orang nggak bisa melakukan rutinitas karena udzur, maka kalau dia menyesal, dia tetap mendapatkan daripada kerutinitas tersebut. Ini jaganya mereka seperti itu. Makanya kata Habib Ali Habsyi, aku baca sejarah daripada leluhurku, kakek-kakekku, kitab daripada salafun saleh, yang paling mereka takuti hanyalah satu. Apa? Musahabatuddid, berteman dengan teman yang jelek. Itu yang mereka takuti. Yang takut itu satu. Yang ditakuti para aulia, para salihin, yang ayah mereka orang-orang besar, ayah mereka aulia, yang mereka takutkan kepada anak kita adalah kumpul dengan orang yang nakal. Dikatakan man jalasal asyrar wa in kana minal akhyar fahuwa minal asyrar. Siapa orang anaknya orang baik, anaknya ulama, anaknya kiai, anaknya habaib, duduk sama orang jelek, maka apa? Dihitung sebagai orang jelek walaupun dia orang yang baik. Wa man jalasal akhyar wa in kana minal asyrar fahuwa minal akhyar. Jika ada orang nakal, bajingan, perampok, masa lalunya gelap, tatoan, semua ditato, tapi subhanallah diizinkan sama Allah, dia dekat sama para habaib, dia dekat sama ulama, mau ngaji,
nggak malu, saya dosa tapi saya ingin berubah. Itu didekati orang-orang soleh. Siapa orang jelek duduk dengan orang baik, maka orang jelek tersebut dihitung sebagai orang yang baik walaupun dia adalah orang yang jelek. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka para habaib insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, oleh karena itu para habaib mereka jaga akidah supaya nggak rusak. Maka Imam Haddad diminta untuk ngarang, di satu segi santrinya juga minta, sehingga dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kapan dikarang rotib ini? Dikarang rotib ini pertama kali diserat karena beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu a'ma, beliau nggak bisa melihat. Nanti insya Allah di pertemuan akan datang kita akan ceritakan Imamul Haddad dari lahir sampai beliau meninggal, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Nah, Imamul Haddad beliau minta kepada santrinya untuk dicatat. Ayo aku sebutkan, kamu catat. Di kapan dikarangnya Rotibul Haddad? Bertepatan 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan yang dikatakan itu adalah pada waktu itu adalah malam Lailatul Qadar pada tahun 1071 Hijriah. Jadi Ramadan di malam 17 Ramadan pas bertepatan Lailatul Qadar pada tahun 1071 Hijriah. Naam. Fil Hawi, di Hawi. Hawi itu adalah apa namanya, kayak sekarang kayak di daerah ini namanya Ampel. Nah, daerah Ampel. Hawi itu nama sebuah daerah. Imam Haddad tinggal di Hawi, di masjid beliau. Masjidnya namanya Masjidil Fatah. Masjidil Fatah. Bisa dilihat nanti di internet, sudah banyak itu foto daripada masjidnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Naam. Walam nugim hunahan illa fi Muharram minas sana allati taliha. Setelah dikarang, santrinya dikasih izin, orang-orang yang minta diberikan izin oleh Imamul Haddad untuk membaca di masjid Imamul Haddad itu rotib dibaca di tahun berikutnya, di tahun 1072 Hijriah dibacalah Rotibul Haddad di Hawi. Kemudian yaitu bertepatan di Masjidil Fatah, masjidnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, kemudian menyebarlah rotib ini, menyebar rotib ini ke segala penjuru. Ini hebatnya orang dulu, karangannya itu nyebar. Kenapa? Ikhlas, ikhlas karangannya. Makanya kata Habib Abu Bakar As-Sigaf Sahib Gresik, santri daripada Al-Habib Muhammad bin Idrus, Habib Abu Bakar As-Sigaf, beliau mengatakan bedanya kitab dulu sama kitab karaman sekarang. Kalau kitab dulu setiap hurufnya itu keluar cahaya, orang kalau baca sirnya itu melekat kepada yang baca. Tapi kalau karangan kitab sekarang bacanya itu agak sumpek. Kenapa? Yang ngarang sama niat ngarangnya itu cuma niat dijual beli, pakai nafsu, pengen jual beli. Nah, ditulis nggak boleh dicetak kalau tanpa izin. Lah apa gunanya kitab? Orang dulu tuh kitab pengen disebarkan senyebar apapun, seperti itu. Paham ya? Hakada ikhlas mereka. Naam. Sampai menyebarlah Rotibul Haddad itu Diyar Yamani, di Yaman, seluruh Yaman nembus. Diyar Saudiyah, di daerah Saudi nyebar. Al-Iraq nyampe ke Irak. Asyam ke negeri Sam. Mesir nyampe ke Mesir. Sudan, Afrika, Asia, Surabaya, Madura, mlebu kabeh. Tutuk Madura lho ratib iki. Sumenep, Sepudi, Raas. Raas itu nanti kalau pulang, kalau berangkat mau pulang males ini. Oh, mbaknya masya Allah la haula wala quwata illa billah. Nyampe ke seluruh penjuru. Kenapa? Karena ikhlasnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ngarang kitab, nyebar kemana-mana. Naam. Dan ini karangan kitab, bukan kitab sembarang. Para ulama dikatakan wasami'ahu akabir min ahli batin wa zahir. Ini karangan kitab Rotibul Haddad. Rotib Haddad itu
sudah disodorkan kepada para aulia, ahli ilmu zahir, ahli ilmu batin, ahli nahu, aulia yang bisa baca hatinya orang, semua sudah sampai karangan rotib ini kepada mereka. Jadi semua aulia sudah meneliti, melihat daripada Rotibul Haddad, dan mereka semua agarro, mereka mengakui rotib itu. Wa ad'inu, tunduk, wasallimu, dan mereka pasrah dengan rotib ini. Ajib artinya bagus, rapi, semua dari hadis Nabi. Ini Rotibul Haddad. Imam Haddad itu dikatakan bahwasanya beliau mengatakan al-yaddu lana min arba. Aku itu punya kenalan orang soleh yang sering aku rotib Fatihah. Siapa? Al-Faqih, Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Was-Siggaf, Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf. Wal-Muhdar, Al-Habib Umar Al-Muhdar. Wal-Idrus, Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar As-Sakran. 4 wali ini aku selalu kirimi Fatihah, aku dekatkan diriku kepada mereka. Kemudian beliau mengatakan, fal'an al-yaddu lana min Muhammad Sayyidil Wujud. Aku deketi 4 aulia ini, aku pelajari sejarahnya, aku kirimi Fatihah. Barokah 4 aulia ini aku dikatrol, aku disodorkan kepada Rasulullah SAW, sehingga aku diterima oleh Rasulullah SAW. Fal'an, dan sekarang tumpuanku adalah Rasulullah SAW. Ida ashkala alayya hadithun ahuwa sahih au dhaif sa'altuhu minan nabi yaqadah. Kata Imamul Haddad, sekarang kalau bahasa gaulnya, dekenganku itu Rasulullah sekarang, panutanku itu Rasulullah. Kalau aku bimbang ini hadis sahih atau ini hadis dhaif, aku langsung tanya kepada Rasulullah, ya qadha. Barokah 4 wali. Kita akan jabarkan nanti ketika nerangkan tentang Imamul Haddad di kesempatan yang akan datang. Naam. Kemudian